Netanyahu dituding akan picu kudeta di Israel. כולנו ראויים למנהיגות שחושבת עלינו מהרגע שבו היא מתעוררת. אני מודה לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו על שירותו במשך 10 שנים. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Salah satu pemimpin oposisi di parlemen rezim Zionis Knesset mengatakan selama Benyamin Netanyahu tidak menghormati keputusan pengadilan tinggi, maka ia akan kehilangan legitimasi kekuatan dan memicu kudeta di Israel. Benny Gantz, seperti dikutip situs E24, menuturkan di setiap negara demokratik, Perdana Menteri menghormati keputusan pengadilan tanpa memperhatikan penentangannya. Ia menjalankan keputusan tersebut. Ia menambahkan, oleh karena itu jika Netanyahu tidak mematuhi keputusan pengadilan, maka ia akan memicu kudeta yang akan mengubah substansi pemerintahan Israel. Masalah ini akan menghapus legitimasinya untuk tetap berkuasa. Sebelumnya, media-media Israel telah melaporkan kemungkinan terjadinya kudeta militer terhadap Perdana Menteri rezim Zionis Benyamin Netanyahu. Salah seorang peneliti Israel mengatakan, jika pengadilan tinggi menolak keputusan Knesset yang berusaha membatasi wewenang sistem peradilan, jika tercipta konflik di antara instansi pemerintah, maka kudeta militer akan pecah. Dalam wawancara dengan stasiun televisi Amerika Serikat CNN, Netanyahu mengaku tidak akan mematuhi keputusan pengadilan terkait pencabutan klausul kerasionalan dalam reformasi peradilan yang digagasnya. Ngamuk, pasukan cadangan Israel turun ke jalan lawan Netanyahu. Inilah detik-detik kekuasaan PM Zionis runtuh. Gelombang demonstrasi menentang rencana reformasi yudisial Israel oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu semakin membesar. Ribuan pasukan cadangan militer Israel bahkan ikut dalam protes anti pemerintah. Setelah terpilih kembali menduduki kursi Perdana Menteri Israel pada 29 Desember 2022, Netanyahu mengumumkan rencana reformasi hukum yang membuat gejolak di tanah Zionis. Salah satu pejabat pertama yang menentang rencana Netanyahu adalah Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Akibatnya Gallant dipecat Netanyahu hanya sehari setelah pernyataannya. Keinginan mantan anggota satuan elit Shayeret Matkal ini mendapat kecaman keras karena dianggap akan melemahkan pengawasan terhadap peradilan di Israel secara signifikan. Sejak Januari 2023, ratusan ribu rakyat Israel turun ke jalan menentang rencana Netanyahu. Tak terkecuali para anggota pasukan cadangan Pasukan Pertahanan Israel atau IDF juga ikut menentang bosnya sendiri. Pasukan cadangan yang ikut dalam demonstrasi masif adalah ex-prajurit satuan elit Shayeret Matkal, mantan anggota intelijen militer Israel Aman, hingga mantan pilot Angkatan Udara Israel IAF. Hingga saat ini, di bulan Maret, masih banyak ribuan warga yang berdemonstrasi di jalan. Selain pasukan cadangan, puluhan pilot jet tempur Israel juga dikabarkan telah meninggalkan tugasnya. Dilansir militer dari The Straits Times, para pilot yang ikut unjuk rasa adalah anggota skuadron ke-69 Angkatan Udara Israel. Para tentara Israel menjuluki pemerintah Netanyahu sebagai rezim diktator. Oleh karena itu, mereka menegaskan tidak akan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah otoriter.
Kami tidak memiliki kontrak dengan seorang diktator. Kami akan dengan senang hati menjadi sukarelawan ketika demokrasi dijaga, bunyi pernyataan pasukan cadangan militer Israel dalam sebuah surat terbuka. Hal ini makin mendesak Netanyahu hingga dikabarkan para militer siap menjungkirkan kekuasaannya. PM Israel Benyamin Netanyahu dilarikan ke rumah sakit karena dehidrasi. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan kondisinya sangat baik setelah sempat dilarikan ke rumah sakit karena dehidrasi hari Jumat kemarin. Namun dokter menganjurkan Netanyahu untuk tetap berada di rumah sakit semalam untuk observasi lebih lanjut. Kondisi kesehatan Netanyahu ini membuat rapat kabinet mingguannya ditunda sehari dan dijadwalkan ulang pada hari Senin. Kantor Perdana Menteri Israel melaporkan Netanyahu dirawat di rumah sakit karena sakit kepala ringan. Sebelumnya, Netanyahu diketahui menghabiskan waktu liburan di tengah cuaca panas di Laut Galilea, sebuah tempat liburan populer di Israel Utara. Serangkaian tes yang dilakukan dokter mengindikasikan bahwa pemimpin veteran Israel itu mengalami dehidrasi. Sambil tersenyum, Netanyahu memberikan pernyataan melalui sebuah video dari rumah sakit hari Sabtu, mengatakan bahwa dia berjemur di bawah sinar matahari pada hari Jumat tanpa mengenakan topi dan tanpa minum air. Bukan ide yang bagus, katanya. Terima kasih Tuhan, saya merasa sangat baik. Tambahnya, berterima kasih kepada tim medis di rumah sakit Sheba Israel, berterima kasih kepada publik yang telah memberi dukungan. Dalam video tersebut Netanyahu menyampaikan pesan agar orang-orang minum banyak air putih menghindari sinar matahari. Saat ini Israel tengah dilanda gelombang musim panas dengan suhu sekitar 30-an derajat Celcius. Netanyahu adalah pemimpin terlama di Israel dengan masa jabatan selama lebih dari 15 tahun. Kubu sayap kanan yang dipimpinnya saat ini terdiri dari partai religius dan ultranasionalis, mulai berkuasa sejak bulan Desember lalu. Di tengah kondisi kesehatannya yang sedang tidak baik, Netanyahu juga menghadapi peradilan atas berbagai tuduhan korupsi dalam sebuah kasus yang telah memecah belah bangsanya. Kebijakan garis keras pemerintahannya terhadap Palestina telah menuai kecaman internasional dan merenggangkan hubungan dengan Amerika Serikat, sekutu terdekat dan terpenting.